Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nurjadin Channel. Selamat pagi ya para penonton semua. Ini ada request dari para subscriber saya, katanya ingin sekalian cara cek jalur pengapian dan kelistrikannya. Jadi bukan pengapiannya aja bang, katanya. Nah seperti itu. Jadi untuk tutorial kali ini adalah tentang bagaimana cara cek pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Supra Grand Legenda Pit New dan sejenisnya. Itu sama aja ya para penonton semua. Sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmu kali ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya para penonton ya. Dan jangan lupa untuk bantu ya para penonton semua, subscribe dan like-nya. Apabila ada pertanyaan yang mungkin para penonton mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar ya, nanti setelah melihat video ini ya tentunya. Oke para penonton semua, sekali lagi mohon bantu untuk subscribe dan like-nya. Semoga memberikan motivasi dan lebih baik lagi kepada Sidik Nurjadin Channel dalam membuat konten ataupun video tentang kerusakan di sepeda motor ini. Oke para penonton, langsung aja kita cek bagaimana cara pengecekan di pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Supra Grand Legenda Pit New dan sejenisnya. Oke para penonton semua, kita perdekatkan ya. Nah ini kebetulan untuk di jalur kabelnya masih original ya. Nah ini masih original kabel-kabelnya. Oke langsung aja. Di sini ada kabel warna hitam leres merah. Nah ini kabel warna hitam leres merah. Ini langsung dari spool jalan ya, kabel dari spool jalan. Ini gunanya sebagai spool pengapian ya para penonton semua. Jadi untuk kabel warna hitam leres merah ini gunanya adalah sebagai pengapian ya, spool pengapian. Dan ini harus langsung masuk ke CDI. Oke, saya buka CDI-nya. Nah, langsung masuk ke CDI. Masuk ke CDI, posisinya ada di bawah kanan ya, posisinya di sini. Dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi untuk kabel warna merah ini, merah garis hitam ini adalah sebagai pengapian motor Supra Honda Grand Legenda Pit New dan sejenisnya ataupun Supra X lama, Supra X100. Nah ini sebagai spool pengapian. Ini harus langsung masuk ke CDI. Posisinya ada di sebelah kanan bawah. Nah, jadi sambungkan ke sini. Itu satu ya para penonton semua. Lalu cara pengecekannya seperti apa? Itu kalau misalkan kita menandakan untuk spool pengapiannya masih bagus atau tidak. Kebetulan ini masih original ya untuk kabelnya. Nah cara pengecekannya kita cabut aja ini. Nah ini kita kasih kabel, kita kasih kabel aja. Saya sengaja tidak menggunakan lampu riting ya, jadi para penonton semua di rumah bisa menggunakan kabel bekas ya. Nah ini kita kasih kabel seperti ini. Lalu kita engkol dan kita tempelkan ke bodi. Nah, di sini aja ya, bisa ya, di sini bisa. Kalau misalkan ini ada percikan api ya, berarti sudah dipastikan motor ini pasti hidup. Biasanya kalau di motor Supra itu bermasalah di bagian spool yang kebakar akibat air masuk dari sini ya. Nah, ini penyakitnya biasanya air masuk dari sini. Makanya saya saranin untuk bagian ini kita gunakan lem sealer ya para penonton. Jadi lem sealer itu sangat baik untuk mengatasi oli yang masuk ke area spool jalan ya.
Oke, cara pengecekannya kita engkol ya para penonton semua. Ini bisa dilihat. Nah, kelihatan ya para penonton. Oke. Nah, kalau misalkan ada percikan api seperti barusan, berarti spool jalan ya, spool jalan ini maksudnya spool pengapian ini yang warna merah leres hitam ini atau hitam leres merah ini itu bagus ya spool pengapiannya. Nah, ini bisa lihat kembali. Oke, itu satu. Kita pasangkan kembali ya para penonton semua. Jadi pengecekannya harus seperti itu. Sengaja saya tidak menggunakan lampu riting karena barangkali di rumah para penonton bisa memperbaiki sendiri ya apabila motor yang hilang pengapian dan kelistrikannya. Nah, kemudian yang kedua, dari spool jalan itu ada kabel warna biru leres kuning. Nah, ini bisa dilihat. Ini kebetulan asli ya, masih asli kabelnya. Warna biru leres kuning. Nah, warna biru leres kuning ini itu langsung masuk ke CDI ya. Langsung masuk ke CDI. Posisinya ada di sini. Pokoknya untuk kabel warna biru leres kuning ini fungsinya adalah sebagai pulser ya. Di sampingnya spool jalan. Jadi kabel warna biru leres kuning ini adalah pulser ya para penonton semua. Pulser ini harus langsung masuk ke CDI. Nah, posisinya ada di sini ya. Biru leres kuning. Nah, ini CDI-nya. Oke, dapat dipahami ya para penonton. Untuk kabel ini biasanya biru leres kuning adalah sebagai pulser, itu jarang yang kena ya. Soalnya ini tidak mengeluarkan api ya. Dapat dipahami ya. Oke. Warna merah leres hitam, hitam leres merah dari spool jalan. Cara pengecekannya seperti barusan, langsung masuk ke CDI seperti ini. Ya, para penonton. Oke. Terus yang kedua warna biru leres kuning itu adalah sebagai pulser ya, yang di dalam blok magnet ini di bawah di sini. Nah, di sini di dalam itu adalah gunanya sebagai pulser, tidak ada pengapian ya para penonton semua. Posisinya harus masuk di sini ke CDI di kiri bawah. Oke, dapat dipahami ya. Maaf, di kanan kiri ya, atas kiri ya. Maaf, belepotan nih ngomongnya nih. Jadi posisi untuk biru leres kuning sebagai pulser langsung masuk ke CDI, posisinya ada di sebelah kiri atas. Nah, ini. Oke. Selanjutnya adalah kabel warna putih. Nah, ini kabel warna putih. Kabel warna putih dari spool jalan ini gunanya sebagai pengisian ya, sebagai pengisian. Ini langsung masuk ke regulator ataupun kiprok. Jadi kabel putih ini dari spool jalan langsung masuk ke regulator ataupun kiprok ya. Ini gunanya sebagai ke pengisian aki plus ya nantinya. Nah, kalau kita cek ya, cara pengecekannya harus seperti barusan ya. Ini kita gunakan kabel kembali ya para penonton semua. Nah, ini kita engkol. Kalau misalkan ada percikan api di sini berarti kabel pengisian dari spool jalan bagus dan normal. Dan kabel ini warna putih ini
harus masuk langsung ke regulator ya. Posisinya itu adalah di sebelah kiri bawah dari regulator ya. Untuk kabel ini nanti saya akan perlihatkan sekalian. Oke, sekarang kita akan cek dulu untuk kabel pengisiannya bagus atau tidak ya. Ini untuk pengisian aki plus. Oke, sekarang kita gunakan engkol aja ya. Nah, seperti ini kita engkol. Nah, kelihatan. Oke, nah ini berarti menandakan kabel pengisian dari spool jalannya itu bagus ya. Nah, biasanya kalau misalkan kabel pengisiannya itu jelek ya ataupun kebakar, itu di bagian aki tidak ngisi ya. Jadi jalur utama di pengisian aki itu adalah kabel warna putih ini. Dan cara pengecekannya seperti barusan. Dan sekarang akan kita lihat di bagian kiproknya. Oke, kita geser ya para penonton. Nah, kita geser. Oke, kita buka aja ya. Nah, kabel ini warna putih itu adalah kabel yang dari spool pengisian barusan yang sudah saya cek ya. Nah, itu apakah arus yang barusan itu bisa jadi di pengisian ini bermasalah ya, di pengisian akinya, karena kabel ini tidak nyampe ya, tidak nyampe ke sini. Nah, cara pengecekannya kita gunakan seperti barusan ya para penonton semua. Nah, ini kita gunakan kabel untuk menandakan arus yang dari spool jalan sebagai pengisian barusan nyampe atau tidak. Ini adalah jalur kelistrikan ya. Ini adalah jalur kelistrikan. Kalau jalur pengapiannya cukup 2 ya, di motor Honda Supra, Grand dan Legenda sejenisnya juga cukup kabel warna hitam leres merah dan kabel warna kuning leres biru itu sebagai pulsernya cukup 2 ya, motor ini pasti itu. Nah, ini adalah kabel putih sebagai kelistrikannya ya. Oke, kita tempelkan ke sini. Ini harus ada arus ya. Oke. Nah, kita gunakan engkol ya. Kita geser dulu sedikit dan sambil dilihat para penonton semua, apakah ini ada arus atau tidak. Berarti kalau ada arus berarti menandakan ini tersambung ya dari spool jalan tadi ke sini. Mohon maaf ya para penonton. Ini lihat. Nah, ini. Oke. Berarti kabel dari spool jalan itu sampai ke sini ya. Oke. Itu untuk kelistrikannya sebagai pengisian aki plus. Kita geser kembali. Nah, yang tersisa di bagian kabel ini, kabel spool. Nah, ini kabel spool. Itu ada kabel warna kuning. Nah, kabel warna kuning ini sama ya pengecekannya seperti barusan. Gunanya adalah sebagai penerangan lampu. Jadi dasarnya ataupun awalnya itu untuk motor Honda Supra, Grand Legenda Pintu dan sejenisnya itu dari sini ya para penonton semua, dari kabel warna kuning ini gunanya sebagai penerangan lampu. Nah, ini akan langsung masuk ke regulator seperti barusan ya, masuk ke regulator, dan dari regulator itu akan ditahan dan dikeluarkan lagi ke depan ya, maksudnya ke lampu utama, lampu belakang, lampu rating dan sejenisnya.
Nah, kabelnya itu awal mulanya dari kabel warna kuning ini. Cara pengecekannya sama ya para penonton semua. Kita masukkan kabel aja dulu seperti ini. Kita engkol kembali apakah ada arus atau tidak. Kalau misalkan ada arus, berarti kabel warna kuning ini sebagai jalur penerangan utama dari spol jalan itu normal. Oke, kita akan engkol kembali. Nah, udah masuk ya para penonton semua. Oke, ini bagus ya. Oke. Jadi untuk kabel warna kuning sebagai ke penerangan yang barusan itu normal, tidak ada masalah. Oke, dapat dipahami ya para penonton. Dan kita cek lagi di bagian sebelah kanan yang menuju ke regulator. Nah, untuk kabel ini itu posisinya harus masuk di sebelah kanan atas ya dari regulator untuk warna kuning ini. Oke, kita pindah kembali. Abang. Nah, ini ya para penonton semua bisa dilihat. Jadi kabel untuk penerangan yang barusan adalah kabel dari spol jalan yang berwarna kuning di motor Honda Supra Grand Legenda dan sejenisnya. Itu pokoknya harus masuk langsung ke regulator ya. Dan apakah kabel ini berfungsi atau tidak ya, kita akan cek. Maksudnya sampai tidak ya, di sini kita akan cek. Oke, kita geser kembali. Kita engkol ya. Kita cek dari belakang aja, dari sini nggak apa-apa ya. Untuk jalur kabel ini berarti ada masalah ya para penonton semua di bagian lampu ini. Nah, berarti ada kabel yang tidak sampai ya di jalur kuning ini. Nah, untuk jalur kuning ini adalah sebagai ke penerangan. Berarti ada masalah di jalur ini. Jadi kita cek dan harus benar-benar sampai ke depan ya untuk jalur ini. Dan sekalian untuk kabel warna merah ini dari regulator motor Honda Supra Grand dan sejenisnya, ini adalah yang menuju ke aki plus ya. Ini dari aki plus jalurnya, dan nanti akan tersambung ke kunci kontak ke depan yang ini kabel merah. Terus kabel hijau, nah kabel hijau ini adalah sebagai masanya pulser masanya regulator ataupun kiprok. Jadi tanpa adanya kabel masa ini di bagian regulator ini tidak akan berfungsi ya. Jadi untuk kabel warna hijau adalah sebagai masa dari regulator ini sendiri. Untuk motor Honda warna hijau gunanya sebagai masa atau bron. Ini kita harus ditempelkan ke bodi ya, harus tertempel ke bodi. Terus warna kuning gunanya sebagai ke penerangan lampu utama, lampu belakang dan sejenisnya, akan masuk ke regulator, dan dari regulator akan ditahan dan dikeluarkan kembali ya ke lampu utama, lampu belakang dan sejenisnya.
Untuk kabel warna putih, nah ini kabel warna putih ini adalah sebagai ke pengisian ya. Ini sebagai ke pengisian. Nah, biasanya kendalanya akibat aki tidak ngecas ya, ataupun tidak charging. Nah, untuk kabel warna merah ini adalah sebagai ke aki plus ya, dan nanti akan masuk ke kunci kontak. Nah, ini. Jadi seperti itu cara pengecekannya. Jadi di motor ini bermasalah adalah di bagian kabel warna kuning ya. Untuk kelistrikan. Nah, itu. Untuk jalur kabel yang dua ini, nah ini ada kabel warna pink sama kabel warna biru muda leres merah. Nah, kabel warna biru muda leres merah ini adalah sebagai netral ya, indikator netral di motor Grand, Supra dan sejenisnya Legenda. Itu ada tanda hijau di kilometer, ini adalah jalurnya ya, indikator netral. Dan warna pink ini adalah sebagai top gear ya, di gigi 4. Nah, kalau di motor Grand Legenda ada seperti itu ya. Wow ya. Jadi untuk ini adalah sebagai ke lampu netral, dan yang warna pink ini gunanya sebagai ke top gear ataupun gigi 4 ya. Ini berada di kilometer ya, tandanya kilometer atas. Nah, seperti itu. Untuk kabel ini tidak ada fungsinya ya di bagian pengapian. Ini sebagai kelistrikan seperti itu. Jadi saya sarankan kepada para penonton cara pengecekannya seperti barusan ya. Dan untuk pengapiannya sebetulnya di motor Supra itu Grand dan sejenisnya Legenda cuman 2 kabel. Nah, kabel ini ya, itu motor pasti hidup ya, itu kabel hitam leres merah dan kabel warna biru leres kuning yang sudah tadi saya jelaskan. Sebetulnya untuk di kabel ini 2 ini motor ini harus harus hidup ya, dan ini fungsinya sudah tadi saya jelaskan di sini. Oke, dan sekalian saya jelaskan fungsi-fungsi di bagian CDI nya. Ini bisa dilihat. Untuk pengecekan yang tadi dari spool jalan sudah ya para penonton semua. Nah, terus yang di sini kabel warna biru leres kuning sebagai pusher ya. Pusher sudah ya tadi. Nah, berarti yang tersisa itu adalah 3 kabel ya. Kabel warna putih hitam leres putih. Nah, kabel hitam leres putih ini gunanya sebagai ke kunci kontak ya. Ke kunci kontak di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini sistemnya konsleting. Jadi para penonton semua kalau misalkan tidak mau menggunakan kunci kontak, sudah aja di bagian ini ceklek di gunting aja ya. Kalau misalkan tidak menggunakan kunci kontak, ini motor pasti hidup. Di bagian kabel warna hitam leres putih digunting aja, dipotong nggak apa-apa ya, dipotong, soalnya ini sistemnya sistem konsleting. Kalau misalkan kabel ini itu tersambung ke bodi, misalkan setelah kita potong di bagian kabel ini, lalu kita tempelkan ke bodi ya, ke bodi motor. Nah, misalkan ke sini ya para penonton. Nah, ke sini, dari sini jalur ini kita tempelkan ke sini ya, ini harus terpotong dulu. Itu motor pasti hidup. Jadi kabel hitam leres putih ini tidak boleh nempel ke bodi. Motor pasti akan mati ya, maksudnya seperti itu. Itu kalau misalkan para penonton semua tidak menggunakan jalur kontak ya, ataupun kunci kontak. Tanpa kunci kontak, tinggal kita potong aja di bagian ini ya. Oke, dapat dipahami. Kemudian yang di bawah, nah ini kabel hijau. Kabel hijau ini sebagai massa ya, massa ataupun ground. Jadi untuk kabel hijau ini tidak ada arus ya para penonton semua. Nah, ini adalah massanya ground. Jadi kita buatkan CDI ini massanya yang kuat. Nah, posisinya adalah di sini. Ketika motor ini sudah tersambung semuanya, misalkan seperti ini ya, terus massanya ini tidak tertempel. Contoh massanya misalkan
kita tempelkan seperti ini. Nah ya, bisa dilihat. Bentar, kita geser dulu kameranya, coba Bang dipaskan. Bentar sebentar. Nah, ini contoh massa ya. Ini kabel hijau, kabel. Nah, ini ditempelkan ke bodi ya. Di sini ada plat kecil ya. Nah, ini adalah massa. Jadi para penonton semua, di setiap komponen motor itu harus ada massanya. Kalau di motor Honda Grand, Supra dan sejenisnya, massanya itu adalah kabel warna hijau. Nah, untuk massa CDI-nya itu berada di bawah sebelah kiri. Dapat dipahami ya? Oke. Jadi kabel ini dari CDI pokoknya harus nempel ke massa seperti itu, diwajibkan. Oke. Dan yang terakhir adalah kabel warna kuning leres hitam. Nah, kabel warna kuning leres hitam ini itu harus masuk ke koil ya. Seperti itu. Jadi untuk kabel warna hitam leres kuning ini adalah keluaran dari CDI. Dari CDI ini mengeluarkan arus ya, arus pengapian itu masuk ke koil ya, ke koil. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Setelah ini keempat ini tersambung, nah kabel 4 ini tersambung. Yang terakhir adalah kabel warna hitam leres kuning. Nah, kabel warna hitam leres kuning ini posisinya ada di sebelah atas kanan. Kita cek ini harus mengeluarkan pengapian ya. Kita cek ini keluar dari CDI ini ya. Oke, kita buktikan, kita lihat nanti di bagian coil ya. Oke. Ini harus ada keluaran api ya. Oke. Nah, jadi masuknya itu ke di sini ya. Untuk sedianya di sini. Nah, jadi harus masuk ke, nah di sini ya para penonton, mohon maaf nggak kelihatan ya. Nah, ini di sini ya, bisa dilihat ya. Jadi harus masuk ke coil. Nah, di sini. Karena kan ini motor legenda ya, jadi posisinya ada di dalam. Jadi kabel yang kuning leres hitam itu posisinya harus masuk ke sini. Ya. Nah, ini harus tertempel ke sini. Dapat dipahami ya para penonton semua. Nah, dari sini itu akan mengeluarkan percikan api ke sini ya, ke dari kabel warna hitam leres kuning barusan. Itu akan mengirimkan arus pengapian ke bagian coil, dan dari coil akan diperbesar ya pengapiannya. Nah, keluar dari sini ya. Dan sekarang kita akan coba apakah motor ini ada arus atau tidaknya ya para penonton semua. Oke, kita mohon maaf ya, tidak saya pegang nih. Nah, kita tempelkan aja sedikit, maaf. Kita seperti ini ya. Ini apakah ada arus atau tidak? Meskipun di bagian tadi di bagian kabel kuning ini tidak ada arus ya. Ini adalah sebagai ke lampu itu aja. Oke, kita akan cek ya para penonton semua. Nah, ini ada arus ya. Nah, bisa dilihat, coba dipaskan kameranya Bang. Coba. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Jadi seperti itu cara pengecekan di pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Supra Grand, Legenda, Pitnu dan sejenisnya. Ya, sekarang kita akan coba hidupkan ya para penonton semua. Engkol ya.
sudah hidup ya para penonton. Dan yang tadi saya jelaskan ya kepada para penonton semua, bisa dilihat ini adalah kabel warna putih leres hitam. Nah, kabel warna putih leres hitam ini adalah yang dari CDI yang sebagai kunci kontak tadi ya, sebagai kunci kontak tadi. Kalau misalkan kita tempelkan ke bodi, maka motor ini pasti mati ya. Nah, ini misalkan kita tempelkan aja, oke? Nah, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita tempelkan ya. Jadi untuk kabel masanya itu, kalau misalkan kita tidak menggunakan kunci kontak, mendingan di jalur yang tadi kabel warna hitam leres putih itu tidak usah dipakai. Nah, kalau misalkan kita tempelkan ke bodi motor, itu akan mati ya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan para penonton semua tidak menggunakan kunci kontak. Oke. Dan kalau misalkan menggunakan kunci kontak, ini harus tersambung ke kunci kontak ya, ke kunci kontaknya. Dan untuk cara merakit ataupun fungsi jalur kunci kontak itu ada di video sebelumnya. Oke, para penonton semua, seperti itu cara pengecekan di jalur pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Supra, Grand, Legenda, Pit New dan sejenisnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan para penonton semua tulis saja di kolom komentar atau di nomor telepon ataupun WA 0858 634 91419. Oke, terima kasih banyak pada para penonton semua yang telah melihat video Sidik Media Den Channel, dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen.